Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi basata lana bisatal unsi wal mahabbah wa qabila amala hujjaj baitihi fa'amalahum mu'alamatal ahibbah. Ahmadahu jalla man yuhammadu wa yushkar wa ashhadu an la ilaha illallah adalla man jahada wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah khairu man hajja wa i'tamar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma halala muslimin wa kabbar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun jalilul miqdar wa 'idun jamilul syi'ar, fataqarrabu ila rabbikumul jalil bil udhiyati fa innaha sunnatu abikum Ibrahim al-Khalil. واتبعوا نبيكم في فعله من إراقة الدم في مثل هذا اليوم العظيم، فإنه اليوم الذي ابتلى الله خليله فيه حيث أمره بذبح ولده في المنام، فامتثل إبراهيم أمر ربه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر satajrini insyaallah minas sabirin. Hadirin Allah SWT, hari ini adalah hari yang sangat besar, yang penuh pelajaran dan iktibar. Di dalam agama Allah, agama Islam ini hanya ada dua hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yaitu kita berucapkan syukur pada Allah pada hari Fitri itu atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Idul Fitri adalah hari syukuran atas hidayah, sedangkan Idul Adha adalah hari syukuran atas ditolongnya seorang hamba dalam berkurban untuk hidayah yang Allah berikan kepadanya. Hari Idul Adha adalah hari untuk memperingati pengorbanan kekasih Allah, Nabi Allah, Rasulullah, yaitu junjungan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari seperti hari ini, beliau telah diperintahkan oleh Allah dengan suatu perintah yang kelihatannya betul-betul ajib. Beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya satu-satunya, putra yang dipuji-puji oleh Allah, putra yang didapatkan beliau dalam keadaan sudah uzur, yang mana sebelum mendapatkan anak itu beliau sempat berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan orang-orang yang saleh.
Ini menandakan bahawa Nabi Ismail termasuk orang-orang yang saleh. Ini putra yang istimewa, putra yang dipuji oleh Allah sendiri, penyantun, lembut, berbudi luhur. Tetapi tiba-tiba datang perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Hadirat Allah SWT, Nabi Ibrahim AS menerima perintah itu dengan penuh ridha dan ikhlas, karena beliau sudah punya kepahaman bahawa bila Allah itu menyuruh sesuatu yang luar biasa, pasti Allah akan mendatangkan pertolongan yang luar biasa juga. Bila Allah perintah sesuatu yang luar biasa, pasti Allah akan datangkan anugerah yang luar biasa juga. Maka Nabi Ibrahim AS menerima perintah itu dengan gembira. Tetapi Nabi Ibrahim AS tidak ingin mendapat derajat kemuliaan itu beliau sendiri, tetapi beliau ingin putranya mendapat derajat kemuliaan seperti beliau. Maka Nabi Ibrahim AS telah memanggil putranya. Beliau ingin tahu bagaimana pendapat putranya mengenai perintah ini. Beliau mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku membelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Mafhumnya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyuruh aku supaya aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Ini adalah hasil ujian anak Ibrahim. Ditanya oleh ayahnya, bagaimana pendapat kamu mengenai perintah Allah ini? Ini adalah pelajaran penting bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita menghadapi perintah Allah. Maka Ismail memberikan jawaban yang betul-betul mengembirakan ayahnya. Jawaban yang sangat diridhai oleh Allah. Jawaban yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga jawaban ini ditulis dalam Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang dimintakan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membangunkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan aku panggillah Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibrahim AS telah menyerah dengan perintah Allah. Ismail pun telah taslim pada perintah Allah. Maka saat itulah datang seruan dari Allah, engkau telah membenarkan perintahku yang ada dalam mimpimu. Maka sekarang kamu akan mendapat anugerah yang besar. Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, anaknya diangkat menjadi Nabiullah, mendapat anugerah yang besar. Anak cucumu dipilih oleh Allah menjadi nabi-nabi dan wali-wali, termasuk dari anak cucu kamulah Allah memilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dan guru Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita itu tidak putus begitu saja, masih ada terusnya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya demikianlah seperti balasanku kepada Ibrahim, aku akan balas orang-orang yang berbuat baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa berbuat baik seperti Nabi Ibrahim, yaitu menerima perintah Allah dengan ridha, menerima perintah Allah dengan ikhlas, walaupun perintah itu zahirnya sangat menyulitkan dan memberatkan, maka Allah membalas orang tadi sebagaimana Allah membalas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala, hakikatnya Idul Adha ini memberikan pelajaran kepada kita bahawa kalau kita ingin mulia, inilah jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif,
yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jalannya keluarga Ibrahim yaitu taslim, berserah diri, bergembira dengan pengorbanan-pengorbanan, menganggap pengorbanan-pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau itu yang kita pahami dari ibadah ini, berarti kita ini mendapat manfaat besar, pelajaran yang besar yang akan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan untuk menguatkan ini semua hadirin, maka kita disunahkan tasyabbuh dalam hari yang mulia ini dengan menyembelih kurban. Tasyabbuh, meniru-niru, merenungi dan memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, dengan harapan bahawa Allah SWT akan memberikan anugerah kepada kita sebagaimana Allah SWT memberikan anugerah kemuliaan khususan kepada Nabi Ibrahim AS. Hari ini Allah SWT, apa yang dicita-citakan oleh orang ahli dunia ini, orang ahli dunia tidak punya cita-cita apa-apa kecuali makan, minum, tidur, kemudian mati. Tidak ada yang dicita-citakan kecuali seperti cita-citanya binatang saja. Orang iman punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang tinggi, ingin hidup sekali menjadi kekasih Allah SWT, ingin hidup sekali mendapat ridha Allah SWT, hidup dalam keadaan diridai Allah, mati dalam keadaan diridai oleh Allah, menghadap kepada Allah dengan mendapat ridha Allah, masuk surganya Allah, menghadap kepada Allah, ridha kepada Allah dan diridai oleh Allah. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang diridai oleh Allah, para nabi, para rasul di surganya Allah, di istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, sungai-sungai dari susu, sungai-sungai dari madu, dalam keadaan yang kekal abadi dan selama-lamanya. Hidup terus tiada mati, sehat terus tiada sakit, muda terus tiada tua, bergembira terus tiada susah. Itulah hadirin cita-cita orang beriman. Apa cita-cita orang tidak beriman? Makan, minum, tidur tidak ada apa-apanya. Mereka adalah seperti waja'alu lillahi andadal yudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari dalamnya. Katakanlah, bersenang-senanglah kami, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Bersenang-senanglah hai orang-orang kafir, sebentar lagi kamu bakal ke neraka. Hari ini Allah SWT, maka Idul Adha ini kita mengambil pelajaran yang paling penting. Kita punya prinsip yang kokoh dalam hati kita. Pokoknya mengikuti perintah Allah, apapun bentuknya, bagaimanapun beratnya, pasti akhirnya dalam kemuliaan dan kesuksesan. Dan maksiat kepada Allah, bagaimanapun enaknya, bagaimanapun senangnya, akhirnya adalah kesusahan dan kehancuran. Hari ini Allah SWT, dalam hari Idul Adha ini pula kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid sampai hari tasyrik yang 3 hari. Baginda Nabi mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum dan zikir kepada Allah SWT. Walaupun kelihatannya makan, minum, tetapi karena ikut perintah Allah, maka di hari tasyrik itu makan dan minum dinilai ibadah juga. Dan seumpama di hari tasyrik itu ada orang puasa, maka tentu akan dihapus dosa-dosanya. Ikut perintah Allah itulah keberuntungan apapun bentuknya, dan menentang perintah Allah itulah kehancuran apapun bentuknya. Hari ini Allah SWT, hari ini orang-orang yang haji dari seluruh dunia juga memperingati pengorbanan Ibrahim dan keluarganya. Mereka sekarang semua menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Maksudnya adalah mengingati pengorbanan Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan menjalankan pengorbanan ini, syaitan telah datang membisikkan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kamu akan menyembelih anak kamu satu-satunya? Maka dilemparlah syaitan itu oleh Nabi Ibrahim dengan batu sehingga lari. Tetapi datang lagi, dilempari lagi,